Ibu-ibu, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi ada sedikit insiden ya Bu tentang di KKG Kelompok Kerja Buruh Kecamatan Suradadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Lisantika, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang pembahasan modul 1.4 terkait dengan budaya positif, yang mana modul tersebut sebagai salah satu pertanggungjawaban saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Subang. Baiklah Ibu-ibu, ini hasil karya saya terkait modul 1.4. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Sama-sama oleh kita. Nah, lanjut. Nah, ini ada disiplin positif. Disiplin positif ini akan membentuk disiplin diri pada anak, Bu. Nah, lalu setelah terbentuk disiplin diri, akan menciptakan lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan menjadikan budaya yang positif. Seperti apa sih Bu disiplin positif? Saya ambil contoh di sekolah saya aja ya Bu ya. Dari pas pagi-pagi anak-anak datang, saya terapkan, saya dan rekan-rekan kerja semua, rekan-rekan guru di PKLK ini menerapkan disiplin positif terhadap anak, yaitu salim. Dan bahkan semua mungkin sama ya Ibu-ibu ya, salim, mengucapkan salam dan salim. Nah, lama-kelamaan, lambat laun, disiplin positif yang kita terapkan terhadap anak didik kita akan menjadi disiplin diri, Bu. Anu tadi nama perlu diingatkan, dan pada akhirnya akan menjadi disiplin diri yang ada kaitannya dengan motivasi intrinsik anak tersebut. Jadi datang-datang pas terkulit di emotan dari udah itu datang-datang, Ibu, assalamualaikum, salim. Nah, mungkin ibu-ibu juga sama ya seperti itu ya. Nah, berarti ibu sudah menerapkan disiplin positif di sekolahnya. Dan setelah tercipta disiplin diri, akan terciptalah lingkungan yang positif, Bu. Jadi nanti karena kita kan sistem manajerial kita di sekolah itu terutama orang tua ya Bu. Dan bahkan nanti orang tua akan menilai, oh iya ternyata ketika anak saya disekolahkan di sekolah contoh ya namanya di TK, nanti anak saya ada perubahan disiplin yang positif seperti tadi cium tangan, salim, dan nanti akan ya Bu biar ada tarik nih ciptakan lingkungan yang positif ya Ibu ya. Nah, nanti akan terciptalah budaya yang positif. Next. Kemudian dari budaya positif ini ada konsep disiplin yang di atasnya disantik. Nah, dari ini dulu yang pelajar Pancasila dulu ya. Nah, ini dia Bu yang disebut yang Pancasila Bu Santi. Yang profil pelajar Pancasila dulu. Yang di bawah yang tadi. Atasnya lagi. Terus masih di atas. Masih di atasnya lagi. Di atas nomor 7. Satu lagi. Nah, ya, betul. Nah, Ibu, ini dia nih. Ini yang namanya perubahan paradigma belajar yang sekarang kita hadapi ya Bu Ibu ya. Jadi menghadapi profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah hafal apa sih profil pelajar Pancasila, atau ada berapa elemen dari profil pelajar Pancasila yang sedang digalang-galangkan saat ini? 5 ya? Ada berapa? Berapa sih lupa lagi ya? Ada berapa ya? Ada lagunya. Nah, ada lagunya betul Bu Ida. Nah, karena kita guru pendidikan anak usia dini yang identik dengan nyanyi, kita nyanyiin aja. Jadi gini ya Bu ya. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu
berkebinakaan lomba. Oh, sepertinya ini dari Tekaria Nusantara sudah hafal, Masya Allah. Pertama Ibu Titi, hebat ya. Betul, betul Bu. Bisa dilanjutkan Bu? Boleh. Berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, berpikir kritis, kreatif dan mandiri. Betul. Tapi kalau dinyanyikan kayaknya lebih seru ya. Masih ingat itu Bu yang kalau nggak salah naik beca ya? Bukan. Pancasila beda lagi. bertakwa. Nah, ada yang dengan Beda. langgam yang baru? Ayo yang Boleh? berdiri. Ayo siapa yang bisa? Bonita silakan berdiri. Nah, karena kemarin yang IKM kebetulan saya tidak ikut, tapi rekan saya Bunita yang ikut. Boleh Bunita? Lagamnya nanti Bu, Lagam yang mana? Karena di sini memang bervariasi ya. Aku anak Indonesia, Oke, bagus. belajar Pancasila. Terus nih, Boleh dipimpin sama Bu Titi, boleh silakan. berdiri. Aku mah mau jawab. Ayo. Ibu silakan. Liriknya lupa. Ya sok, aku mau kasih aku. Aku asal. Ini ada teksnya. Ayo. Ayo Bu. Mana Bu? Kalau Bu yang tadi di belakang mereka. Silakan Bu. Nggak usah pakai ini boleh. Silakan Bu Nita. Oh boleh. Karena memang ada anak-anak TK juga seperti itu Bu. Aku mah jadi ngeliat gini ya boleh. Karena ini emang elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Teks elemen ini sudah. Tapi ini agak kecil ya ibu-ibu ya, kurang besar ya. Ini yang digedein loh. Anita ini pakai ini Bu, pakai ini nih. Klik ini Bu. Klik ini. Nah, kan gede. Nah, iya betul. Nah, jadi di gini. Ibu-ibu untuk kedepannya berarti ini dari guru-guru TK Kecamatan Puradadi harus lebih belajar IT lagi ya Bu Ida ya? Saya pengen bisa loh, ini cara mengkoneksikan Infokus ke laptop, terutama laptop saya. Jadi biar tidak ketergantungan gitu. Digedein nggak muncul guys. Yuk. Boleh, ayo. Karena saya juga belum hafal ya ibu-ibu. Kalau tidak nyanyi bareng-bareng aja boleh lah. Ya, bareng-bareng ya. Berarti ini liriknya lirik lagu yang mana ya Bu ya? Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, oke? Siap. Siap, 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, pelajar Pancasila, bersama pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, hebat sekali ya. Hebat sekali guru-guru dari Kecamatan Purwadadi ini. Bu, kalau saya sedikit ini ya, kalau saya teksnya itu lagamnya itu yang naik beca. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu ibu-ibu. Jadi bagi saya itu lebih mudah diingat Bu. Karena memang kalau mengingat sesuatu yang taruhlah bisa lewat, besok nanti lupa lagi. Tapi kalau dengan nyanyian alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Jadi ada yang diingat. Nah, perubahan paradigma belajar ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya pada tahap perwujudannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bu ada kaitannya dengan visi sekolah. Jadi visi sekolah yang saat ini harus kita laksanakan harus terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada elemen-elemen yang disisipkan ke visi sekolah yang kita buat dan tentunya harus disepakati oleh semua pihak yang ada di sekolah. Next Ibu Santi.
Nah, ini disiplin positif ya Bu yang tadi Tia ya. Nah, jadi disiplin ini ada makna yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Karena disiplin juga erat kaitannya dengan peraturan. Nah, kalau positif bermakna hal-hal yang baik. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan semua anggota yang ada di sekolahnya, baik itu murid ataupun pendidik ataupun bahkan orang tua ya ibu-ibu ya, karena memang orang tua juga harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah tempat kita mengajar. Next Ibu Santi, topik kebutuhan dasar manusia. Ibu, ternyata setelah saya mempelajari di pendidikan guru penggerak ini, ketika kita menghadapi masalah dengan anak didik kita tidak boleh langsung menjudgment anak tersebut tanda kutip nakal ya ibu ya. Biasanya kan kalau ada anak yang cenderung melanggar peraturan ataupun melanggar nilai-nilai kebajikan, dicapnya ini mah budakna nakal atau badeg ataupun padahal semua itu Bu ternyata ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival Bu. Jadi manusia itu butuh untuk mendapatkan makanan, baju, sandang pangan, dan kaitannya dengan anak didik yaitu rasa lapar Bu. Jadi anak-anak TK mah kalau seumpamanya lapar tidak akan kondusif. Karena pernah saya punya pengalaman di sekolah saya terutama sama Bu Mayang ya, Bu Mayang, ketika kita jalan-jalan ada anak yang menyeruduk guru Bu, nyeruduk guru diseruduk. Nah ternyata setelah ditanya, nah teman-temannya Bu, si Eta mah ini ternyata anak tersebut kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ibu-ibu, yaitu tadi ternyata dia belum sarapan. Jadi kebutuhan survivalnya belum terpenuhi. Nah lalu kemudian ada kebutuhan dasar yang namanya power. Power itu kekuatan. Tabu sok ayahnya di kelas suka ada yang mohon maaf ya ngebully temennya kan ya, suka ada yang ngebully temennya atau cicing-cicing aktif. Nah itu ternyata anak tersebut sedang berada pada kebutuhan dasar yaitu pada posisi power Bu. Karena memang anak-anak seperti itu cenderung ingin diperhatikan, sok caper komo ka ibu guru mah. Nah tentunya kita sebagai pendidik harus bisa Bu menelaah, oh iya jadi tidak disamaratakan ketika anak berbuat melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tentukan di sekolah. Lalu selanjutnya ada fun itu kesenangan. Nah, ini kuda mah kalau seumpamanya sedang main Lego, sedang merasa senang, ayo sudah rapikan, rek uih. Kadang-kadang mah ngadakannya. So, ibu udah aku lagi senang bermain. Nah, sebetulnya itu ada trik dan intriknya. Jadi kasih jeda waktu, Bu. Jadi kasih jeda waktu walaupun anak-anak belum hafal jam, tapi kasih jeda waktu, anak-anak 5 menit lagi mau pulang atau 5 menit lagi mau istirahat, sehingga anaknya sudah ada kalau perhatian, oh iya berarti 5 menit lagi ataupun ya 10 menit lagi. Nah jadi ada yang namanya perhatian anak-anak 5 menit lagi waktunya istirahat. Jadi anak-anak tidak merasa wah kurang rame. Nah jadi jangan sepeda rapiin tosan balik wih. Nah jangan seperti itu. Jadi harus ada jeda waktunya. Nah lalu ada yang namanya freedom itu kebebasan Bu. Anak-anak mah kadang pengennya bebas, gak mau diatur. Apalagi kalau ketika diajak jalan-jalan mengenal dunia luar, lingkungan sekolah ya Bu ya, titah baris, acak-acakan. Nah padahal memang seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak itu ada yang namanya kebutuhan dasar freedom, kebebasan. Nah lalu next Bu Santi, nomor 9. Dari kebutuhan dasar yang tadi saya jelaskan, lanjut ke namanya motivasi perilaku manusia.
manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang didapatkan dari luar, Bu. Karena apa? Menghindari ketidaknyamanan. Contoh ya Ibu ya, contoh. Saya berangkat pagi-pagi dengan tujuan saya menghindari ketidaknyamanan karena saya nanti akan diperingati oleh kepala sekolah. Wah, ke bakal diceritakan yuk ibu kepala sekolah rek makan isuk-isuk. Nah seperti itu Bu, jadi itu motivasi dari luar. Tetapi lain hanya dengan motivasi intrinsik Bu, karena dari motivasi intrinsik dari dalam diri ternyata kita bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Karena apa? Saya ingin berangkat pagi ke sekolah karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh semua warga sekolah. Nah seperti itu ibu-ibu. Lanjut, Bu Santi. Bu, saya ini ada hal yang ternyata yang selama ini kita lakukan salah katanya ibu-ibu ya. Jadi ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ternyata gagal Bu. Betul, karena kalau hukuman itu jelas gagal, karena bukan mendidik anak. Karena hukuman itu bersifat biasanya menyakitkan, terus membuat anak tidak nyaman. Pernah nggak di sini ibu-ibu ada yang membuat hukuman terhadap anak-anaknya? Pernah, Bu Ida pernah. Karena apa? Karena mungkin itu tadi ya anak-anaknya yang nakal ataupun. Boleh bercerita nggak Bu? Boleh silakan. Tidak apa-apa Bu Ida. Karena Bu, saya menghukum anak ya. Itu awalnya hukumannya diminta anaknya sendiri. Bu, kalau yang nggak rapi, kalau yang melanggar aturan kelas, coret aja Bu biar jadi kucing karena nakal kayak kucing. Itu kesepakatan kelas ya Bu. Oke, akhirnya kalau ada yang lari-lari Ibu coret. Ada tuh yang lari dicoret, seneng wah aku cuma jadi kucing. Nah, pada hari itu ada anak satu perempuan yang biasanya diam, dia tiba-tiba ngisengin temennya sampai temennya nangis. Akhirnya karena kesepakatan bersama saya coret juga dan ternyata Ibu apa yang terjadi itu saya nyari salah lagi. Saya pas ngambil itu kalau yang lain saya pakai yang whiteboard, yang pas anak itu saya salah ngambil permanen. Kan jadi panjang ya, sampai pulang juga ada dia nangis sampai rumah kejar digesek-gesek sampai lecet dan sampai orang tuanya nelpon, Ibu Ida anak saya diapain sampai lecet ininya. Jadi anaknya itu ngegesek-gesek terus buat ngilangin sampai lecet, jadi sampai ada tandanya dan sampai trauma dan gak mau sekolah lagi. Begitu. Dan sampai akhirnya keluar benar Bu, karena takut kejar lagi sama Bu Ida. Ibu itu. Berarti pengalaman Bu Ida bisa jadi pengalaman kita semua ya. Nah ternyata kalau menurut saya itu bukan hukuman Bu, tapi itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu ketika sesuatu yang sudah disepakati, ketika ada anak yang melanggar berarti harus ada konsekuensi. Semua anak harus setuju. Dan ketika anak tersebut melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah atau kesepakatan kelas yang kita setujui, berarti nanti konsekuensinya seperti itu ya Bu. Nah itu namanya konsekuensi. Namun kalau hukuman itu, tapi ada juga ya Bu Ida ya, jadi menyakitkan ternyata ya, hukuman itu menyakitkan. Terus anak merasa takut. Nah betul tadi Bu Ida, anaknya jadi takut bahkan sampai keluar. Terus merasa dipaksa, karena apa? Saya yakin dan ibu-ibu pun pasti meyakini anak tersebut pasti gak mau ketika dicoret mukanya kan ya Bu ya. Nah lalu ada juga murid menyembunyikan kesalahan, dan kadang-kadang itu nanti ketika ada anak yang melanggar juga disembunyikan Bu, nanti akan berujungnya ke sifat bohong. Aku mah padahal selama ini kan kita menanamkan sikap jujur. Nah sekarang yang sebelahnya yaitu penghargaan ya Bu. Ternyata Bu penghargaan itu tidak efektif Bu, karena akan merusak hubungan dan mematikan kreativitas anak itu teh Bu. Karena sama juga dengan menghukum dengan sistem. Padahal selama ini di lingkungan kita, terutama mohon maaf ya, di pendidikan sekolah dasar ada yang namanya ranking kan ya, ranking 1, 2, 3. Ternyata setelah ditelaah itu tidak masuknya ke konsep disiplin dengan identitas gagal.
Jadi sebetulnya kalau untuk pendidikan dasar mungkin itu ada tanggung jawab yang lebih berwenang ya Bu ya. Ini terutama di lingkungan anak usia dini. Tapi alhamdulillah ya Bu, kalau di pendidikan anak usia dini mana tidak ada ranking. Apakah ada di sekolahnya yang merankingkan anak-anaknya akhir tahun ranking 1 siapa, ranking 2 siapa? Ada tidak ya? Nah, betul, kalau di TK sebetulnya tidak ada. Adapun itu penghargaan, yaitu menghargai kemampuan anak, contoh dalam bidang perkembangan kognitif. Ada kan pasti anak yang menonjol dalam bidang kognitif, nah diberikanlah penghargaan, tapi tidak dengan bersifat ranking seperti itu ya Bu ya. Lanjut Ibu Santi. Nah Bu, tadi sudah ya konsekuensi. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau tadi yang gagal, sekarang yang sukses. Kalau yang sukses itu yaitu tadi konsekuensi. Nah, kalau saya lebih setuju dengan konsekuensi karena saya pun di sekolah menerapkan konsep disiplin dengan konsekuensi, bukan hukuman. Karena memang walaupun penguatannya jangka pendek, tetapi menghindari yang namanya hukuman. Lalu bisa dijadikan monitoring berkelanjutan Bu. Jadi nanti untuk besoknya kita terapkan lagi, kemarin kita konsekuensi anak yang seperti ini, aturannya seperti ini. Nanti untuk kedepannya pun kita rubah-rubah lagi karena sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan adanya stimulus respon Bu, menstimulasi anak untuk merespon. Jadi ketika anak lu ditanya, cicing wae. Nah, dengan konsekuensi ini, nah seperti tadi Bu Ida kan ternyata ada ya Bu Ida ya. Ada pada anaknya diem loh katanya. Tapi suatu hari dia bisa ngeganggu temennya. Nah ini karena konsekuensi yang diberikan Bu Ida memberikan stimulus respon terhadap anak. Kemudian murid pun akan cenderung menghormati peraturan. Lalu disiplin dengan identitas sukses selanjutnya yaitu restitusi Bu. Nah, deh atunya itu restitusi teh. Betul, itu sebetulnya kata-kata baru tetapi sebetulnya sudah kita kerjakan di sekolah kita. Nah, restitusi itu Bu menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan jangka panjang Bu. Dan murid pun menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol atas apa yang harus dilakukan. Dan murid pun bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi seperti apa atau restitusi teh? Nanti saya kasih contoh bagaimana cara penerapan restitusi di sekolah kita masing-masing. Next Bu Santi. Nah ini ada contoh disiplin pendekatan restitusi. Nomor 12 Bu Santi, nomor 12 dulu. Ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran, jadi bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Bu, walaupun banyak, tetapi ketika kita terapkan di sekolah itu menjadi mudah Bu. Nah nanti ada videonya ya yang terkait dengan pendekatan restitusi. Next Ibu Santi. Nah ini dia contohnya ya Bu. Kalau di TK Ibu ada nggak yang memberikan PR untuk anak didiknya? Tidak ada ya, karena anak usia dini tidak boleh diberikan PR sebetulnya. Tapi kadang ada Bu, anak saya juga gini, Ibu aku pengen belajar di rumah karena memang anak tersebut tidak memiliki akses handphone Bu. Jadi bahkan TV pun katanya nggak ada. Jadi kalau setiap malam dia tuh pengen belajar, akhirnya minta, Bu aku pengen belajar. Aku pengen belajar, aku pengen dikasih nulis apa sama ibu, saya kasih Bu. Tapi saya bukannya sifatnya bukan PR karena tidak untuk semua anak,
hanya khusus untuk satu anak tersebut. Nah, lalu lanjut ya, ini siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari keliling lapangan upacara sebanyak 3 putaran. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut bahkan benci. Nah, ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini sebetulnya untuk di pendidikan sekolah dasar ya ibu-ibu. Tapi dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru pun terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut nanti. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai menjadi teman atau yang menjadi pemantau. Ibu, ada yang bisa memberi contoh apa yang dilakukan anak yang menurut ibu di luar batas, Bu? Ada tidak? Ada. Contohnya apa, Bu Ida? Kesini ada in frame. Oh iya, boleh. Video. Boleh. Di luar batas, Bu. Ya, nggak apa-apa. Baru-baru ini ya, Bu ya. Ya. Jadi baru-baru ini di kelas, kebetulan kelas Bu hukum, ada anak yang dari kelas A itu dia itu introvert. Ya, jadi dia itu nggak bisa diganggu temennya, nggak bisa kalau sesuatu yang dia kerjakan diusirin temennya. Terus kalau dia main juga nggak boleh diganggu aja. Terus lebih seringnya juga dia main sendiri aja. Nah, waktu kelas B itu kan kelas baru ya Bu ya, teman-temannya baru. Nah, si teman baru ini dia nggak tahu anak itu lagi main Lego. Setelah main Legonya, anak-anak, kata bu gurunya ya, anak-anak waktunya sudah habis. Kita sekarang mau ke permainan selanjutnya. Silakan simpan. Nah, sedangkan dia itu nggak bisa dicatat. Dia tetap main aja. Nah, si temannya satu ini karena dia udah ngerti peraturan dan dia juga baru ternyata kelas itu gitu ya, baru di 1. Dia ambillah ceritanya si anak A itu membantu ibu guru. Dirapiin, diambil, pas diambil itu dia langsung gini, zep, nonjok. Nah, si anak ini ternyata lebih kuat juga, nonjok lagi. Nah, lebih kencang sampai kejengkang, Bu. Padahal badannya, kalau badannya sebesar saya, bukan pakai kaki, kecil tapi gede banget. Dia kejengkang, bangun lagi apa? Kayak ini Bu, kayak muka mulak marah, langsung dia nyetor semua, dia balangin barang-barang. Sampai bubunya kewalahan, saya ada apa nih ribut-ribut. Saya juga bisa sampai dikeruk dikit ya supaya dia nggak gerak, soalnya temennya itu mau dia kecil, mau dia pukul lagi. Terus semua barang-barang di kelas udah berantakan, temennya udah lempar-lempar. Itu nggak sembuh, Bu. Nafsunya juga tinggi banget, kurang lebih sejam lebih. Karena kita semua kewalahan, akhirnya saya telepon orang tuanya, suruh datang ke sekolah, orang tuanya datang, itu baju udah copot kemana-mana, bahkan kancingnya ada yang copot satu karena dia nafsu banget sampai brel gitu ya Bu ya. Orang tuanya datang, pas saya lihat Bu, ternyata dia pola asuhnya 2 arah. Jadi dia tuh di sehari-hari sama pengasuhnya gini dong, coba ke orang pribadi. Nah, itu pertama Bu. Oh, gak boleh ya, Bapak gak boleh gitu. Bapak sana aja, sana. Saya usir tuh. Mamanya datang. Kenal gitu ya. Apa yang dilakukan orang tuanya Bu? Ternyata jiwa. Wow. Oh, ternyata tuh. So, berhenti nggak? Dijiwalan Bu. Aduh, Pak. Terkenging kaset gitu. Nah, kalau posisi kontrol sebagai seorang teman, tadi pun Bu Ida sudah ya menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Dika, ayo nurut sama ibu. Kalau enggak, nanti ibu jadi mama kamu loh. Nah, itu juga sama posisi kontrol sebagai seorang teman. Karena menyamaratakan dengan anak seperti seorang teman. Lalu ada juga posisi pemantau. Pemantau itu seperti ini, Bu. Dika, kamu tahu nggak peraturannya? Kalau kamu tidak tahu peraturannya, jadi bersifat tegas. Nah, sedangkan untuk anak usia dini itu kita harus berlaku lemah lembut. Jadi memang
Dari tutur kata, bahasa pun harus lemah lembut. Karena apa? Kita ini pendidik yang ditiru. Sedangkan anak usia dini itu anak peniru yang ulung. Sangat apa yang dilihat itu nanti biasanya sok tuturut munding cek orang Sunda. Nah lalu ada juga Bu, dari 5 posisi kontrol restitusi ini mana sih yang sebaiknya kita pakai, yang kita terapkan di sekolah? Ada yang paling bawah sebenarnya ada ya Bu ya, nomor 5, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Next Bu Santi. Nah ini contoh penerapan sisi. Nah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan yang posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer itu ada pertanyaan, nah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi balik bertanya ke anak. Terus ada pertanyaan, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada timbal balik Bu. Anak diajak untuk, nah tadi stimulus respon, namanya stimulus respon. Lanjut Bu Santi. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut baiknya dikaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena sama seperti gini ya Bu. Dulu kita ikuti peraturan pemerintah harus pakai masker kemana-mana teh, wajib pakai masker karena COVID-19 ya. Tapi sekarang walaupun COVID sudah berlalu, asal tuh enaknya pakai masker teh. Nah itu, jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan. Sama halnya saya contohkan dengan memakai masker, keyakinan yang ada dalam diri. Kalau dulu mengikuti peraturan, tapi sekarang mah keyakinan bahwa kalau saya tidak memakai masker tidak baik. Jadi nanti entah debu ataupun apapun itu untuk menjaga kesehatan diri kita. Nah, lalu lanjut Mama Santi, Ibu Santi. Bagaimana kita? Nah, ini Bu Ida nih solusinya nih. Solusinya bagaimana kita menghadapi anak yang tidak mengikuti peraturan atau merusak nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah, yaitu dengan segitiga restitusi Bu. Namanya segitiga restitusi, ada 3 fase yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Karena menstabilkan identitas kita yakinkan ke anak Bu Ida, ke Dika tadi, bahwa ternyata Dika, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bukan hanya Dika, ibu pun sama. Jadi ada penguatan terhadap anak bahwa apa yang dilakukan anak tersebut memang salah, tapi bukan berarti membenarkan juga. Namun ini namanya menstabilkan identitas agar anak bisa stabil gitu Bu. Jadi tidak merasa bahwa dirinya istilahnya geus masalah, dikeroyok sama guru-guru lain, contoh ya Bu, pokoknya ya intinya kan udah dipegang sana, dipegang sini, udah Bu itu anak lagi stres udah. Nah selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku memiliki alasan. Ibu yakin kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Sama seperti kita ya Bu, kita juga sama ya, kalau istilahnya sedang ada masalah dengan suami, ada alasannya gitu. Jadi dah mau bener wae pasti ada salahnya. Nah lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ibu sudah diterapkan keyakinan kelas di sekolah Ibu? Ada yang sudah menerapkan? Sebagai contoh aja ya Bu ya, saya menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, sabar menunggu giliran Bu. Itu harus. Jadi ketika anak belajar, bermain, mengantri, anak harus hafal keyakinan kelasnya, yaitu sabar menunggu giliran sampai anak-anak sudah hafal. Dan itu menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika ada anak yang tidak mengikuti aturan, ada teman yang menjadi tutor sebaya, diperingati sama temannya, bukan sama kita lagi bahkan Bu. Karena apa? Keyakinan kelas tersebut yang sudah kita tanamkan di kelas. Jadi nanti temannya, contoh, Dika sabar menunggu giliran. Nah, seperti itu Bu. Nah lalu kalau di saya ada juga
menjadi pendengar yang baik, Bu. Biasanya kan kalau kita bercakap-cakap tanya jawab riuh, anak-anak, Bu, aku heula, aku heula, aku heula. Nah, kita terapkan. Yuk, kita mau kegiatan bercakap-cakap, anak-anak harus menjadi pendengar yang baik dalam hal arti bergiliran. Jadi ketika ada temannya yang berbicara, yang lain mendengarkan. Lanjut Ibu Santi. Nah, yang terakhir. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih Ibu-ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan, karena mungkin Ibu tadi merasa bingung ya. Nah, atuh segitiga restitusi teh. Apa sih atuh validasi tindakan teh? Tuh nyaho, padahal itu saya udah Bu sebetulnya mah. Saya kasih contoh videonya ya Ibu-ibu ya. Bu Santi, yang itu tuh. Yang di F, yang F tadi. Khususnya Kecamatan Puradadi berpotensi ya Ibu-ibu. Yang penting dari motivasi intrinsik saya, jujur selama ini yang menjadi taruh keyakinan saya untuk mengikuti guru penggerak ini Ibu Kepala Sekolah saya. Jadi support sistem beliau sangat luar biasa kepada saya. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah saya, Bu Syarifika. Terima kasih selama ini sudah mendukung saya Bu dengan berbagai program kegiatan yang Masya Allah Bu, saya pertama mah kaget. Saya disandingkan dengan guru dari berbagai jenjang. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin bahwa guru TK khususnya dari Kecamatan Puradadi pun mampu untuk sejajar dengan mereka-mereka yang dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK Bu. Dan ternyata awal-awal memang saya juga sempat agak-agak down Bu. Atau saya bisa ke curhat ke Ibu Kepala Ibu, atau bisa ke diyakinkan. Support system itu Masya Allah, saya sangat bersyukur ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya sudah 2 bulan menjalani guru penggerak ini. Banyak pengalaman yang saya dapat. Saya pun ingin ayo sama teman-teman semuanya untuk ikuti program angkatan ke-7. Bu Ida, ditunggu Bu Ida yang angkatan ke-7. Bu, itu ada soal betul, tapi jangan dulu siurku soal mah. Itu soalnya juga udah 5.000 kata, 7.000 kata. Bu, apa yang kita alami di sekolah aja Bu, kita tuangkan apa aja apa. Sampai saya tuangkan itu ketika saya door to door Bu. Jujur saya door to door karena masa pandemi 2 tahun kan anjlok kita kan ya, murid kita istilahnya sedikit gitu. Saya door to door dengan kerjasama dengan kepala sekolah yang luar biasa. Ibu sudah 1 jam. Tadi saya prediksi waktu 45 menit, tapi alhamdulillah sudah 1 jam. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di TKR Kartini mengikuti kegiatan KKG ini. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Nurmalasari, rekan sejawat dari Ibu Dina Fitriana. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dina Fitriana karena telah menyelesaikan aksi nyata tentang penerapan prakarsa perubahan diri. Saya melihat Bu Dina pribadi yang sangat menyenangkan, yang memiliki rasa percaya diri dan peduli terhadap rekan-rekan. Setelah Ibu Dina melaksanakan penerapan prakarsa perubahan membawa dampak positif bagi siswa dan sekolah tentunya. Hal ini akan menjadi suatu pembiasaan yang akan menjadi budaya positif. Saya berharap untuk kedepannya Ibu Dina dapat menggapai apa yang menjadi visi guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.